Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang hubungan antara panjang busur, besar sudut pusat, dan luas juring. Perhatikan gambar ini ya, ini sebuah lingkaran yang pusatnya di titik O, kemudian titik A, titik B, titik C, dan titik D terletak pada keliling lingkaran. Ya. Nah, sehingga tergambar ini ada bagian yang diarsir, ada bagian yang polos. Misalnya daerah AOB yang polos ini merupakan juring, ya kan? Juring itu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Jadi ini ini juring AOB, ini juring BOC, ini juring COD, dan ini juring AOD. Nah, sekarang ya, perhatikan juring AOB dan juring COD. Juring AOB ini dan juring COD ini. Nah, dari dua juring itu maka berlaku perbandingan ya, yaitu perbandingan panjang busur, perbandingan sudut pusat, dan perbandingan luas juringnya itu sama. Jadi panjang busur, ini lambang busur ya, pada juring AOB berarti busurnya AB ini. Panjang busur AB banding, nah kalau panjang busur bandingannya dengan panjang busur, berarti panjang busur pada COD kan busurnya CD ini, garis lengkung ini ya, banding panjang busur CD sama dengan perbandingan sudut pusatnya. Sudut pusat berarti titik sudutnya pada pusat lingkaran. Berarti ini sudut AOB, sudut ini. Ya, berarti sama dengan besar sudut pusat AOB banding besar sudut pusat pada juring COD, berarti sudut pusatnya ini. Berarti sudut COD. Ya. Nah, akan sama dengan perbandingan luas juringnya. Berarti sama dengan luas juring. Ini juring AOB banding luas juring COD. Perhatikan ini yang di atas adalah unsur-unsur pada juring AOB ya. Berarti yang bawah merupakan unsur-unsur pada juring COD. Dibalik boleh ya. Misalnya dibalik menjadi panjang busur CD banding panjang busur AB sama dengan besar sudut COD banding besar sudut AOB sama dengan luas juring COD banding luas juring AOB. Nah, sekarang satu kali lagi yang masih sama dengan tadi, perhatikan juring AOD dan juring BOC. AOD dan BOC ya. Nah, maka berlaku perbandingan. Nah, perbandingan panjang busur berarti panjang busur nih AD, panjang busur AD banding panjang busur pada juring BOC, berarti busurnya adalah busur BC, berarti banding panjang busur BC sama dengan perbandingan sudut pusatnya, berarti sudut pusat AOD banding sudut pusat BOC sama dengan perbandingan luas juringnya, berarti luas juring nih yaitu juring AOD banding luas juring ini dia, luas juring apa? BOC. Nah, saya pikir mudah untuk dipahami. Kita lanjutkan ke berikutnya. Sebuah lingkaran pusatnya di titik O, kemudian titik A dan titik B terletak pada kelilingnya sehingga terbentuk juring AOB. Gitu. Nah, sekarang dengan menggunakan cara seperti tadi kita buat perbandingan. Nih ya, yaitu pada juring. Nah, perhatikan ya.
juring AOB dan lingkarannya. Nah, kita akan bandingkan luas juring terhadap lingkarannya. Lingkaran yang berpusat di titik O, begitu ya. Jadi kita perhatikan luas juring AOB ini dan lingkaran yang berpusat di titik O. Nah, maka berlaku perbandingan ya. Maka berlaku perbandingan. Ya. Nah, berarti pada juring AOB kita bandingkan panjang busurnya. Panjang busur AB banding. Nah, pada lingkaran O berarti panjang busur AB banding keliling lingkarannya. Berarti banding keliling lingkaran sama dengan perbandingan sudut pusatnya. Berarti sudut AOB terhadap sudut satu lingkaran berarti berapa? 360 derajat. Sama dengan perbandingan luas juringnya. Berarti luas juring AOB banding, nah luas juring bandingannya dengan luas satu lingkaran penuh. Berarti banding luas lingkaran. Nah, sekarang pada ketiga perbandingan ini kita perhatikan yang ini. Kita perhatikan untuk yang ini. Yang ini ya. Nah, yaitu kita tulis ulang di sini. Berarti ini ya. Panjang busur AB banding keliling lingkaran sama dengan sudut AOB banding 360 derajat. Nah, kalau sudah ini kita buat perkalian silang. Kita kalikan silang. Nah, berarti ini ya, menyilang ya, berarti 360 derajat kali panjang busur AB. 360 derajat kali panjang busur AB. Berarti sama dengan ini ya, sudut AOB kali keliling lingkaran sama dengan sudut AOB kali keliling lingkaran. Nah, tujuan kita mau menentukan panjang busur AB. Berarti panjang busur AB sama dengan sudut AOB kali keliling lingkaran ini. Berarti dibagi 360 derajat. Nah, ini supaya lebih enak untuk pengucapannya ya, maka boleh kita tulis begini. Panjang busur AB itu sama dengan sudut banding sudut, berarti sudut AOB per 360 derajat kali keliling lingkaran. Nah, seperti itu. Sehingga dari sini bisa kita pakai sebagai atau kita turunkan suatu rumus sebagai patokan ya untuk menentukan panjangnya suatu busur lingkaran. Apabila diketahui kelilingnya, maka panjang busur lingkaran itu sama dengan sudut AOB. Tadi kan sudut pusat dari busur tersebut, berarti sama dengan sudut pusat per 360 derajat kali keliling lingkaran. Ini rumus untuk menentukan panjang busur lingkaran apabila keliling lingkarannya diketahui ya. Kemudian berikutnya ya. Sekarang yang ini, perbandingan yang ini yaitu sudut AOB banding 360 derajat sama dengan luas juring AOB banding luas lingkaran. Kita tulis ulang. Sudut AOB banding 360 derajat sama dengan
luas juring AOB banding luas lingkaran. Nah, seperti tadi kita kalikan silang. Ya, berarti kita kalikan yang ini dulu. Berarti 360 derajat kali luas juring AOB sama dengan menyilang ya. Berarti sama dengan sudut AOB dikali luas lingkaran. Ya. Nah, kalau sudah tujuan kita mau menghitung luas juring, berarti luas juring AOB itu sama dengan sudut AOB kali luas lingkaran dibagi 360 derajat. Nah, ini supaya lebih mudah pengucapannya ya, maka boleh kita tulis ini sudut per sudut, berarti sudut AOB per 360 derajat kali luas lingkaran ini ya. Sehingga dari sini bisa kita tarik suatu kesimpulan secara umum, yaitu untuk menentukan luas suatu juring. Luas juring, ini tadi kan sudut AOB itu merupakan sudut pusat dari juring AOB, berarti sama dengan sudut pusat dari juring tersebut per 360 derajat kali luas lingkaran. Jadi kalau luas juring pengalinya adalah luas lingkaran. Kalau panjang busur pengalinya adalah keliling lingkaran. Begitu ya. Kita lanjutkan ke ini. Sebuah lingkaran pusatnya di titik O, titik P dan Q terletak pada kelilingnya. Kemudian PQ adalah tali busur, sehingga daerah yang diarsir merupakan daerah tembereng. Masih ingat kan? Tembereng itu dibatasi oleh satu tali busur dan satu busur lingkaran. Nah, maka kira-kira bagaimana untuk menentukan luas tembereng? Nah, luas tembereng. Nah, perhatikan tembereng PQ ini itu kan berada di dalam juring POQ. Jadi di dalam juring POQ itu ada tembereng dan segitiga POQ. Berarti kalau untuk menentukan luas juringnya, maka sama dengan luas juring. Untuk menentukan luas temberengnya itu sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Jadi luas tembereng itu caranya sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Langsung ke contoh soal ya. Ini perhatikan sebuah lingkaran pusatnya di titik O, titik P, titik Q, dan titik R merupakan titik pada keliling lingkaran. OP, OQ, OR adalah jari-jari, sudut pusat POQ 36 derajat. Pada gambar di samping, O merupakan titik pusat lingkaran. Jika panjang busur PQ 24 cm dan panjang busur QR 72 cm, tentukan besar sudut QOR. Ya. Nah, ini diketahui panjang busur PQ, berarti busur PQ kan ini panjangnya 24 cm, kemudian panjang busur QR kan ini panjangnya 72 cm. Nah, maka yang ditanyakan adalah sudut pusat QOR. Sudut QOR ini. Nah, untuk menentukan besarnya sudut QOR, maka kita menggunakan perbandingan. Ya, perbandingan dari juring POQ dan juring QOR. Yang kita bandingkan apanya? Yaitu panjang busur dan sudut pusat. Sini saja ya, langsung. Nah, langsung saja sudut QOR. Nah, sudut pusat bandingannya dengan sudut pusat. Berarti sudut pusat QOR banding sudut pusat POQ. Sudut POQ sama dengan sekarang busurnya.
Nah, ingat ini sudut QOR di atas, berarti busur QR harus di atas. Berarti sama dengan busur QR 72 banding busur PQ 24. Berarti sudut QOR banding sudut POQ diganti dengan 36 derajat. Sama dengan ini bisa dicoret ya, habis dibagi 24 1 bagi 24 3, berarti ini 3/1. Kalau sudah langsung pakai perkalian silang, berarti 1 kali sudut QOR yaitu sudut QOR sama dengan 3 kali 36 kali 3 hasilnya 108 derajat. Ketemu besarnya sudut QOR 108 derajat. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah lingkaran pusatnya di titik O, ini AC lurus, berarti AC merupakan diameter. Ya. Sudut AOB 30 derajat. Nah, diketahui panjang busur AB 25 cm. Panjang busur AB ini 25 cm. Ya. Tentukan A panjang busur BC. Panjang busur BC ini berarti kita gunakan perbandingan antara juring BOC dengan juring AOB. Ya, panjang busur BC banding panjang busur AB sama dengan, nah busur BC ini berarti sudutnya BOC ya, sama dengan sudut BOC banding sudut dari busur AB adalah sudut AOB banding sudut AOB. Bisa kalian mengerti ya. Sekarang busur BC yang ditanyakan, maka tetap busur BC banding busur AB diganti 25 sama dengan sudut BOC. Nah, sekarang perhatikan ini, AC kan sudut lurus, berarti besarnya sudut BOC. Kita hitung di sini ya. Nah, itu merupakan pelurus dari 30, berarti 180 dikurangi 30 derajat sama dengan 150 derajat. Masukkan ke sini, sudut BOC diganti dengan 150 derajat banding sudut AOB diganti dengan 30 derajat. Ini bisa disederhanakan bagi 31 bagi 35. Kalikan silang ya. Kita pakai perkalian silang, berarti 1 kali BC ya, busur BC maksudnya sama dengan 25 kali 5, berarti panjang busur BC sama dengan 25 kali 5, 125 cm. Mudah kan ya? Terakhir, sebuah lingkaran pusatnya di titik O, OA dengan OB jari-jari dan ini sudutnya tegak lurus 90 derajat, siku-siku ya. Ini tali busur AB, kemudian ada tembereng yang diarsir ya. Titik O merupakan pusat lingkaran. Jika OA 10 cm, nah OA diketahui 10 cm ya. Besar sudut AOB 90 derajat. Ya sudah ada tandanya siku-siku. Nah, sekarang kalau OA 10, berapa OB? Sama kan? Karena sama-sama jari-jari, berarti OB juga 10 ya. Nah, sekarang yang A ditanyakan luas juring AOB. Luas juring AOB. Nah, karena ini yang diketahui jari-jari, maka untuk menghitung luas juring lebih mudah pakai rumus, yaitu sama dengan sudut pusat, berarti sudut AOB per 360 derajat kali, karena luas juring maka pengalinya luas lingkaran. Berarti sama dengan sudut pusatnya kan 90 ya, 90 derajat per 360 derajat kali luas lingkaran, rumusnya pi r kuadrat. Jadi sehingga ini
Misalnya luas lingkaran ini langsung kamu tulis pi r kuadrat boleh ya. Nah ini sama-sama habis dibagi 90 hasilnya 1/4 ya. Kali pi-nya karena r-nya bukan kelipatan 7 maka pi-nya kita pakai 3,14. Kali r-nya ini kan jari-jari ya, berarti kali 10 kuadrat berarti kali 10 sama dengan 1/4 kali 3,14 kali 10 kali 10 adalah 100. Ini bisa dicoret bagi 41 bagi 4 25 sehingga 3,14 kali 25 berapa hasilnya? Ya, berapa hasilnya? Yaitu 78,5 satuannya cm persegi. Ini jawaban A. Sekarang jawaban B. B ditanyakan luas segitiga AOB. Luas segitiga AOB. Kita tahu bahwa luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali. Nah, sekarang perhatikan segitiga AOB ini merupakan segitiga siku-siku. Maka kedua sisi siku-sikunya ini yang satu sebagai alas, yang satu sebagai garis tinggi. Berarti alasnya 10, tingginya juga 10 sama dengan setengah kali 10 hasilnya 5 kali 10 50 cm persegi ya. Kemudian yang C ditanyakan luas tembereng AB. Luas tembereng AB. Nah, luas tembereng AB, maksud tembereng AB itu adalah tembereng yang dibatasi oleh tali busur AB dan busur AB. Nah, tadi sudah ya, untuk luas tembereng itu berarti caranya sama dengan luas juring. Kita kembali ke gambar, luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Berarti sama dengan luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Sama dengan tadi luas juringnya sudah ketemu. 78,5 dikurangi luas segitiganya adalah 50. Satuannya cm persegi. Sama dengan berapa ini? 28,5 cm persegi. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.